Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk dapat memimpin berdoa. Ya, silahkan Mas Ayis. Baik Bu, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Amin. Baik, terima kasih Mas Ayis telah memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebentar anak-anak. Ya, selanjutnya Ibu akan mempresensi kehadiran anak-anak Ibu. Jadi dimohon nanti yang namanya Ibu panggil, anak-anak dapat angkat tangan dan menjawab hadir, Bu. Bisa dimengerti? Baik, bisa. Sekarang Ibu mulai ya anak-anak. Baik, yang pertama, Alivia Saharani. Hadir, Bu. Hadir, ya baik. Tantri Dewi Aprilia Handayani, hadir tidak ya? Tantri hadir, Bu. Ya baik, Mbak Tantri hadir. Yang terakhir, Muhammad Saiful Aziz. Aziz hadir Bu. Hadir ya Mas Aziz, ketua kelas kita. Baik. Baik, Alhamdulillah anak-anak Ibu dapat mengikuti pembelajaran IPS dengan hadir semuanya. Ibu sangat senang sekali. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak Ibu masih ada yang ingat pada pertemuan ketiga kemarin kita telah mempelajari materi apa? Loh, kok pada diam? Gak ada yang ingat. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, Bu. Ya, benar sekali. Pada pertemuan ketiga kemarin, kita telah mempelajari materi kehidupan masyarakat pada Hindu-Buddha ya anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya nih pada Mbak Alivia Saharani. Coba Mbak Alivia, ada berapa teori masuknya kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia? Berapa? Ada 4, Bu. 4? Ya benar sekali ya. Sekarang Mas Ayis coba sebutkan 4 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia tersebut. Ada apa saja? Teori Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra Bu. Ya benar sekali anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Alivia dan Mas Ayis. Baik, sekarang Ibu mau tanya nih kepada Mbak Tantri. Coba Mbak Tantri sebutkan peninggalan sejarah kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada apa saja? Banyak sekali loh. Mbak Tantri dapat menyebutkan berapa? Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, ada patung Wisnu, ada prasasti Talang Tua, sama ada kitab Bharatayuda, Bu. Baik, jadi benar ya anak-anak, 5 peninggalan yang telah disebutkan oleh Mbak Tantri tadi itu semuanya benar. Wah, pintar sekali ya anak-anak Ibu, masih mengingat materi pembelajaran pada minggu lalu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran yang baru, agar kita lebih semangat, Ibu mempunyai jargon. Jadi nanti kalau Ibu bilang, "Are you ready?" Kalian bisa menjawab ready, 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 go. Kemudian kalau Ibu bilang jurus nikah, kalian dapat menjawab
Jujur itu harus, nilai pasti berkah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya. Are you ready? Ready, go. Jurus nikah. Jujur itu harus, nilai pasti berkah. Baik, jika semuanya sudah siap, jadi pada pertemuan keempat pagi hari ini kita akan mempelajari materi kehidupan masyarakat pada masa Islam di Indonesia dengan model pembelajaran discovery learning dan metode saintifik, sehingga kita lebih menekankan pada kegiatan diskusi kelompok untuk dapat memahami dan mempelajari materi kehidupan masyarakat pada masa Islam ini. Baik, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Apakah anak-anak ibu ada yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Tantri. Tujuan pembelajaran yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber-sumber tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menganalisis cara atau saluran penyebaran Islam di Indonesia dengan benar. Yang keempat, secara mandiri peserta didik diharapkan mampu membuat infografis yang memuat hasil analisis kelompok masing-masing. Baik, terima kasih ya Mbak Tantri yang telah membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu persilahkan kepada anak-anak Ibu untuk membentuk 3 kelompok dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang, silahkan. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait 3 aspek penilaian kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama ada aspek penilaian sikap. Aspek penilaian sikap ini akan Ibu nilai pada saat proses pembelajaran berlangsung ya anak-anak, sehingga anak-anak dapat selalu aktif dalam proses pembelajaran ini. Dan penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini akan kalian peroleh dari hasil diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan tes formatif. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita yang keempat ya anak-anak. Jadi penilaian keterampilan ini akan Ibu ambil dari unggahan infografis yang akan kalian buat. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, jika semuanya sudah jelas, coba anak-anak sekarang anak-anak perhatikan peta yang akan Ibu tampilkan berikut. Ya, apakah anak-anak Ibu ada yang tahu peta yang Ibu tampilkan ini merupakan peta apa? Peta jalur perdagangan. Ya, silakan Mas Ajis, apa? Apa peta apa? Peta jalur perdagangan pedagang Arab, Gujarat, dan Persia, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi peta yang Ibu tampilkan ini merupakan peta jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Pasti anak-anak Ibu masih pada bingung kan, dan muncul pertanyaan-pertanyaan baru di kepala kalian. Loh, kok bisa dikatakan seperti itu, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Baik, tidak apa-apa. Jadi begini anak-anak, interaksi yang terjadi antar masyarakat di Indonesia pada saat itu tuh memiliki tujuan utama yang sama. Yaitu apa? Ada yang tahu? Berdagang, Bu. Ya, benar sekali. Yaitu untuk berdagang. Nah, aktivitas perdagangan ini terjalin antar satu pulau dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia, sehingga menimbulkan terbentuknya jaringan perdagangan nasional antar pulau di Indonesia. Nah, hal ini juga didukung oleh letak
Indonesia yang sangat strategis sehingga menyebabkan timbulnya pangkalan perdagangan di Indonesia yang sangat ramai sehingga menarik minat para pedagang asing untuk datang ke Indonesia. Kemudian datanglah para pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia untuk menjual komoditas barang yang mereka bawa dari wilayah asal mereka untuk dijual ke Indonesia, dan mereka itu datang sekaligus untuk membeli rempah-rempah dari Indonesia dan dijual kembali ke wilayah asal mereka, anak-anak. Kemudian melalui aktivitas perdagangan ini terjadilah interaksi dan komunikasi antar pedagang-pedagang asing yang ada di Indonesia dan masyarakat asli di Indonesia untuk saling memperkenalkan dan memberitahu tentang adat istiadatnya, budayanya, bahkan agama yang mereka anut pada saat itu. Yaitu apa? Ada yang tahu agama yang para pedagang asing ini Agama Islam, Bu. Ya, benar sekali, agama Islam ya anak-anak. Nah, sehingga interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pedagang ini menyebabkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dapat tersebar secara luas. Wah, hebat sekali anak-anak. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Loh, kok pada diam? Pada diam tuh artinya udah dong atau malah blong, anak-anak? Dong, Bu. Dong, Bu. Dong? Baik, tidak apa-apa anak-anak. Nah, untuk dapat lebih memahami terkait persebaran agama Islam di Indonesia, Ibu akan menampilkan 3 peta persebaran agama Islam di Indonesia, mulai dari abad ke-16, 18, dan 20. Silakan anak-anak amati peta berikut. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Baik, sudah 3 menit ya anak-anak. Yo, siapa anak-anak ibu yang mau mencoba mendeskripsikan terkait peta-peta yang telah ibu sajikan ini? Saya, Bu. Kalau satu peta saja boleh tidak, Bu? Ya, apa Mas Ajis? Satu peta saja? Ya, nggak apa-apa. Satu peta boleh. Langsung ketiga peta ini juga boleh. Silahkan. Oh ya, peta persebaran agama Islam pada abad ke berapa? Itu, Bu, peta yang tengah, peta pada abad ke-18. 18. Ya, silahkan Mas Ajis untuk dapat mendeskripsikan peta persebaran agama Islam pada abad ke-18. Pada abad 18, pengaruh persebaran Islam sudah meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara, Bu. Baik, terima kasih Mas Ajis. Mari anak-anak kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mas Ajis. Baik, jadi benar ya anak-anak yang telah disampaikan oleh Mas Ajis bahwa pada abad ke-18 pengaruh Islam di Indonesia itu sudah sampai ke pulau-pulau besar di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Nusa Tenggara. Ayo anak-anak ibu yang lain, apakah ada yang berani untuk mendeskripsikan persebaran agama Islam di Indonesia pada abad ke-16 dan abad ke-20? Saya ingin mencoba, Bu, di abad 16 dan 20. Ya, silahkan Mbak Tantri coba jelaskan. Jika di abad 16 itu persebaran Islam masih terbatas di pesisir utara Pulau Sumatera, kemudian di timur Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Sedangkan di abad 20 itu mayoritas sudah menganut agama Islam di Indonesia. Baik, penjelasan dari Mbak Tantri itu sudah sangat benar ya anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Tantri. Ya, terkait persebaran agama Islam di Indonesia ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu Alivia Zarani dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi kan Ibu di PPT telah menjelaskan bahwa
agama Islam itu masuk di Indonesia melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Kemudian di PPT juga disebutkan peta daerah pengaruh Islam pada abad ke-16, 18, dan 20. Kemudian yang saya tanyakan yaitu apakah benar bukti-bukti penyebaran Islam? Sebentar Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah terdapat bukti bahwa para pedaganglah yang membawa agama Islam ke Indonesia? Lalu bagaimana caranya penyebaran Islam tersebut dapat berkembang pesat di Indonesia? Terima kasih Bu. Wah, pertanyaan yang sangat baik sekali ya dari Mbak Rani. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Alifia Saharani tersebut dan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi 3 soal. Jadi nanti untuk kelompok 1 dapat mengerjakan soal nomor 1 dan untuk kelompok 2 dapat mengerjakan soal nomor 2. Nah, untuk kelompok 3 juga dapat mengerjakan soal nomor 3. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, baik. Jadi nanti untuk setiap kelompok dapat maju presentasi ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok lain juga dapat menanggapi atau memberikan pertanyaan apabila informasi yang telah disampaikan oleh kelompok belum jelas. Ya, bisa dipahami? Bisa, baik. Silahkan anak-anak dapat langsung memulai diskusi kelompoknya. Baik anak-anak, ini Ibu telah membuat satu modul terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Jadi silahkan untuk ketua kelompok dapat mengambil satu modul untuk setiap kelompoknya di meja Ibu, sehingga diharapkan modul yang Ibu buat ini dapat membantu dan menjadi tambahan referensi dari pertanyaan yang telah Ibu lampirkan dalam lembar kerja peserta didik kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silahkan langsung saja bekerja sama dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang ya anak-anak. Kita dapat soal nomor 1 loh yang teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Coba deh kamu cari di buku. Dulu ya. Itu tentang teori masuknya agama Islam. Teori pemimpin zaman 6. Ini enggak sih yang nomor 1 Ya, Bu. ada teori Persia, Ini siapa fotonya siapa ini? Hussein, Nggak tahu ya. Jayadiningrat, ada Ini Mbah. Mbah. Terus yang ketiga itu ada teori Gujarat. Ini Belanda. Iya. Ya anak-anak, ini sudah 15 menit ya, kurang 5 menit lagi. Apakah ada salah satu kelompok yang sudah selesai? Belum Bu, masih kurang sedikit. Terus Belum? Ya nggak apa-apa, diselesaikan dulu saja. Nanti mulai pukul 9 kita langsung saja mulai presentasi kelompok dari kelompok 1 ya anak-anak. Baik, silahkan kelompok 1, salah satu perwakilan kelompoknya dapat langsung maju ke depan kelas untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Aziz dari kelompok 1. Aku akan menyampaikan materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Persia. Pendukung dari teori ini adalah Hussein Joyoningrat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Persia. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram dan Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau orang Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut dengan upacara tabuik, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan buku syuro. Kemudian kesamaan ajaran sufi yang diatur Syekh Ijna dengan sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja Arab dan tanda-tanda bunyi harokat. Yang kedua, teori Mekah. Buya Hamka memaparkan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang berasal dari Mekah. Teori Mekah dibuktikan dengan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak awal sama dengan mazhab yang dianut masyarakat di Arab dan Mesir, yaitu mazhab Syafi'i. Bukti lain yang memperkuat pendapat pertama adalah adanya catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sejarah Dinasti Tang. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa pada tahun 617 Masehi telah ada pemukiman orang-orang Arab di Barus, pantai barat Sumatera.
Kemudian yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snok Holgonye bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Pendapat ini didasarkan pada tulisan yang terdapat pada batu nisan Sultan Malik Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Pada batu nisan tersebut tertulis angka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Bukti lainnya adalah catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang dalam catatannya yang menuliskan pernah singgah di Sumatera. Ia juga menuliskan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Sekian materi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Baik, kalau jika tidak ada, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kelompok 2 langsung saja dapat maju ke depan kelas. Baik, kelompok 3, kelompok yang terakhir, silahkan dapat langsung maju ke depan kelas dengan tema cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi anak-anak ibu yang lain dapat memperhatikan ya. Coba anak-anak perhatikan ibu di sini. Ya baik, setelah ibu amati dari belakang, proses diskusi tadi tidak ada kelompok yang bertanya dan menanggapi hasil diskusi dari setiap kelompok, dan ibu nilai hasil diskusi dari masing-masing kelompok sudah sangat lengkap dan jelas ya anak-anak, sehingga mungkin siswa-siswi ibu ini sudah dapat memahami materi terkait teori masuknya Islam di Indonesia, sumber berita masuknya Islam di Indonesia, dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Baik, sebelum ibu tutup kegiatan pembelajaran ini, mari anak-anak kita simpulkan secara bersama-sama terkait apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia. Ada apa saja anak-anak? Ya, ada teori Ya, teori Persia. Yang kedua ada teori Mekah. Dan yang terakhir ada teori dari Gujarat. Baik. Yang kedua ada sumber berita masuknya Islam di Indonesia, ya, Bu. Ada berapa sumber berita? Ada 4. Ya benar, ada 4. Yang pertama ada berita dari Cina. Yang kedua ada berita dari Eropa. Yang ketiga adalah dari berita India, dari India. Dan yang terakhir ada berita dari dalam negeri dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gesrik, Bu. Baik, yang terakhir kita mempelajari apa? Ya, saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada berapa? 7. Ada Dan 7, Bu. silahkan sebutkan. Yang pertama, perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, politik, kesenian, dan yang terakhir itu Wali Songo, Bu. Baik, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait penugasan infografis sebagai nilai keterampilan kalian. Jadi silahkan anak-anak dapat baca dan pahami LKPD keterampilan yang telah Ibu bagikan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengumpulan infografis dalam bentuk unggahan di sosial media, baik dalam Instagram maupun Facebook. Jika kalian mengumpulkannya dalam Instagram, kalian dapat tag atau mention akun Ibu di Vivi Noviasari. Dan untuk akun Facebook, kalian dapat langsung saja ketikkan Asriatun Noviasari. Nah, untuk deadline pengumpulan infografis, yaitu pada hari Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022 pada pukul 9 malam. Jika nanti Ibu lihat ada siswa-siswi Ibu yang belum mengumpulkan, nanti konsekuensinya nilai akan dikurangi sesuai dengan keterlambatan kalian. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak. Berhubung tadi kita memulai kegiatan pembelajaran dengan doa, maka kita akhiri kegiatan pembelajaran dengan doa pula. Jadi silahkan untuk ketua kelas Mas Ais dapat memimpin jalannya berdoa penutup.
Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Amin. Amin. Baik. Jangan lupa ya anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji materi peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Dan Ibu ingatkan sekali lagi bahwa pengumpulan infografis paling lambat pada hari Minggu pukul 9 malam. Baik, apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.